Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatasha Beta, NPM D1D01901. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai pelayanan publik di era otonomi daerah, masalah dan prospeknya. Dalam bab ini, kami akan membahas 6 poin, diantaranya adalah otonomi daerah, pemerintahan, pelayanan publik, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, masalah pelayanan publik di era otonomi daerah, dan prospek desentralisasi pelayanan publik di era otonomi daerah. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik atau sering disebut dengan public service adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepmenpan nomor 25 tahun 2004. Contoh dari pelayanan publik itu sendiri yaitu di bidang pendidikan, contohnya di setiap desa itu sudah dibangun sekolah dasar, di setiap kecamatan itu terdapat SMP, dan di bidang kesehatan itu di setiap kecamatan itu terdapat puskesmas. Baiklah, di sini terdapat 3 perspektif yang penting diamati dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu pihak penyedia layanan atau disebut dengan service provider, yang terdiri atas organisasi sebagai instansi penyelenggara dan pemberi layanan yang meliputi aparatur dan pegawai. Yang kedua adalah pihak yang menerima pelayanan atau disebut dengan service receiver, yaitu masyarakat. Yang ketiga adalah barang atau jasa publik, disebut dengan public goods and service, yang mana ini dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang sederajat eksklusivitas dan tingkat kehabisannya itu sangat rendah. Misalnya itu adalah keamanan. Perkenalkan, nama saya Minatu Amelia Salsabella, NPM D1D019031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik, birokrasi penyelenggaraan, pelanggan, dan barang publik. Yang pertama yaitu birokrasi pelayanan publik. Publik dalam konteks pemerintah daerah menurut Nurkolis tahun 2007 adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah suatu pemerintahan daerah yang mempunyai pikiran, perasaan dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintahan daerah berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Kedua yaitu pelanggan pelayanan publik. Pelanggan oleh Yamid 2002 diartikan orang yang membeli dan menggunakan produk. Sedangkan menurut Pinson 2002, pelangganan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu karena itu akan memberikan pengaruh dan propensi perusahaan. Yang ketiga yaitu barang publik dan biaya pelayanan. Menurut Mardiasmo tahun 2002, terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama barang privat, yang kedua barang publik, dan yang ketiga campuran barang privat dan barang publik. Prinsip-prinsip pelayanan total quality management dan good governance. Esensi pelayanan prima merupakan aplikasi dari norma-norma dari pendekatan total quality management. Menurut Sadrop dalam Yamid 2002, total quality management adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, yang mengupayakan sekali benar, dan melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Menurut Squing dan Christopher dalam Ciptono 1998, terdapat 4 prinsip utama dalam total quality management, yaitu kepuasan pelanggan, internal dan eksternal, yang kedua respek terhadap orang, yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, dan yang keempat perbaikan berkesinambungan. Sedangkan prinsip-prinsip good governance menurut Supriyadi 2004 yaitu yang pertama akuntabilitas tanggung gugat, yang kedua transparansi, yang ketiga keterbukaan, yang keempat berdasarkan hukum, dan yang kelima jaminan atau perlakuan kesetaraan. Pemerintahan pelayanan kepada masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah diposisikan sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan, membantu menyiapkan, menyediakan, atau mengurus keperluan orang lain, yakni masyarakat, pelanggan, atau publik. Pelayanan masyarakat terlihat dari fungsi pokok pemerintah dalam demokrasi modern yang mencakup pelayanan masyarakat atau public service, pemberdayaan masyarakat atau social empowerment, dan pembangunan masyarakat atau community development.
Secara umum, pelayanan publik harus berpijak pada nilai-nilai yang dipegang oleh rakyat yang tinggal di wilayahnya, beserta harapan dan kepentingannya. Kewajiban pemerintah daerah memberikan pelayanan publik karena adanya barang dan jasa yang dipikirkan, diharapkan, dan dipentingkan oleh publik. Menurut Fernandes tahun 2002, demokratisasi dan desentralisasi harus dilihat dari kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ada dua perspektif yang penting dalam proses pelayanan publik. Yang pertama, dimensi service delivery agent dan dimensi consumer atau user. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan menyampaikan keluhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik menjadi faktor yang penting sebagai umpan balik bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Governance secara umum berarti menunjukkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Pelayanan publik yang berbasis kewenangan atau urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan mencakup 4, yaitu pelayanan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang kedua, pelayanan sumber daya manusia atau tenaga kerja, pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan penciptaan kesempatan kerja atau berusaha, pertanian, industri perdagangan, penanaman modal, dan koperasi. Serta yang keempat, yaitu pelayanan infrastruktur, pekerjaan umum, pengakhiran, dan cipta karya. Selain itu juga diatur oleh kewenangan opsional dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pelayanan publik. 1. Birokrasi pelayanan publik. Pelayanan publik oleh pemerintah daerah harus bertumpu pada nilai-nilai dipegang oleh rakyat yang tinggal di wilayahnya, beserta harapan dan kepentingannya. Dalam aspek kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BUMN atau BUMD. Untuk mewujudkan birokrasi pelayanan publik yang efektif, efisien, tetapi adaptif dan responsif, maka organisasi SKPD yang datang dan ramping menjadi relevan dan urgen. Artinya, desain organisasi perangkat daerah harus merupakan manifestasi kewenangan, kebutuhan, visi misi Pemda, teori atau model, dan kemampuan daerah. 2. Pelanggan pelayanan publik. Pelanggan menurut Vincent tahun 2000 dan Yamit tahun 2000 dibedakan ke dalam pelanggan internal, pelanggan antara, dan pelanggan eksternal. Dari segi prioritasnya, pelayanan meliputi pelayanan utama, pelayanan pendukung, dan pelayanan tambahan. Untuk tahapannya meliputi pelayanan pra-transaksi, pelayanan saat transaksi, dan pelayanan pasca transaksi. Ketetapan mengidentifikasi dan mengenal karakteristik pelanggan merupakan prasyarat dalam menyusun sistem pelayanan yang bermutu tinggi. Mengenal siapa pelanggan menjadi faktor penting dalam proses pelayanan publik yang bertumpu pada paradigma Total Quality Management atau TQM, paradigma Good Governance, dan paradigma Reinventing Government. 3. Barang publik dan biaya pelayanan. Barang publik menurut Bu Retno Mangku Subroto tahun 2003 adalah barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu penggunaannya tidak bersaing dan siapapun dapat menggunakannya. Sedangkan biaya pelayanan adalah tarif yang ditarik oleh pemerintah untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Yang keempat, prinsip-prinsip pelayanan TQM dan Good Governance. Menurut Sadgrop dalam Yamit tahun 2002, TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan sekali benar melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Sedangkan menurut Sadgrop dalam Yamit 2002, terdapat 5 prinsip program TQM, yaitu 1. Fokus pada pelanggan, 2. Mengerjakan secara benar, 3. Komunikasikan dan latihlah, 4. Ukur hasil yang dicapai dan catatlah, 5. Kerjakan secara bersama. Sedangkan prinsip-prinsip Good Governance menurut Supriyadi tahun 2004 yaitu yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, transparansi, yang ketiga, keterbukaan, yang keempat, berdasarkan hukum, yang kelima, jaminan fairness atau perlakuan yang adil atau perlakuan yang setara. Saya Ayu Sabrina. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Standar pelayanan merupakan dokumen resmi yang berisi rincian teknis dari sebuah sistem pelayanan. Standar pelayanan umum memuat hal-hal yaitu
visi misi pelayanan, jenis pelayanan yang ditawarkan, spesifikasi pelanggan, prosedur pelayanan, pengawasan, dan pengendalian mutu. Lampiran yang memuat dana lokasi, formulir, hasil kesepakatan, dan sebagainya. Kesenjangan antara apa yang diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang diterima dapat menjadi cermin adanya masalah dan kualitas dan kepuasan pelayanan. Buruknya kualitas pelayanan publik dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, meningkatkan banyaknya keluhan, komplain, dan munculnya isu publik. Publik mendambakan pelayanan berkualitas. Menurut Vincent, pada tahun 2002, ia mendefinisikan kualitas dengan segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Sedangkan pelayanan berkualitas unggul menurut El Haytami dalam Rudianto 2003 yaitu suatu sikap atau cara pengelolaan atau karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa kualitas itu selalu berfokus pada pelanggan. Pendapat tersebut sejalan dengan Sinabela pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa variabel pelayanan primas di sektor publik dapat diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Kualitas adalah sifat-sifat barang dan jasa yang sesuai bahkan melebihi harapan, keinginan, dan kebutuhan para pelanggan. Menurut Ciptono pada 1997, secara garis besar, service excellence terdapat 4 unsur pokok, yaitu pertama, kecepatan, kedua, ketepatan, ketiga, keramahan, dan keempat, kenyamanan. Menurut Christopher, pada tahun 1992 terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu 1. Tangible, 2. Reliability, 3. Responsive, 4. Asuransive, dan 5. Empati. Beragam uluran kualitas pelayanan tersebut, jika disimplifikasi mengenai sikap dan cara pelayanan terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama, tingkat kecepatan dan ketepatan pelayanan, berkaitan dengan struktur hierarkis organisasi, tata kerja, metode kerja, komunikasi organisasi, dan akses pelangganan serta kesederhanaan. Yang kedua, tingkat keandalan berkaitan dengan performansi organisasi, keamanan, kredibilitas, kejelasan, dan kepastian. Yang ketiga, perilaku aparat pelayanan adalah berkaitan dengan tingkat daya tangkap, kompetensi, keramahan, sifat santun, empati, dan keadilan. Masalah pelayanan publik di era otonomi daerah. Biropatologi merupakan penyakit birokrasi di berbagai negara berkembang yang menunjukkan adanya kecenderungan. Yang pertama seperti mengutamakan kepentingan sendiri, yang kedua mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan, yang ketiga kekuasaan yang terpusat dan dengan kewenangan yang besar, seringkali memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri. Ini menurut Soma Miharja dan kawan-kawan pada tahun 1998. Pandangan yang senada juga dikatakan oleh Kartasasmita pada tahun 1995 bahwa birokrasi di negara manapun biasanya lambat, tidak tanggap, tidak efisien, mahal, dan menghambat. Sedangkan menurut Kristiadi pada tahun 1998, pandangan negatif terhadap birokrasi sebagai sistem yang kolosif, kaku, tambun, inefisien, arogan, lambat, malas, bahkan tidak ada kepastian dalam hal keputusan adalah menunjukkan terjadinya pergeseran konsepsi Weber tentang organisasi rasional berubah menjadi berkonotasi negatif, yaitu birokratis. Selanjutnya, apa sih implikasi penyakit birokrasi terhadap pelayanan publik? Kita tahu bahwa pelayanan dalam birokrasi itu semuanya disebabkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi, aparatur birokrasi, ataupun ketidakmampuan mereka dalam mengelola administrasi publik.
Nah, di sini apa saja sih implikasi itu? Yang pertama adalah ketidakmampuan aparatur birokrasi pada tingkat bawah untuk melaksanakan sistem administrasi yang efektif dan efisien, merupakan sumber penyebab berbelit-belitnya pelayanan. Yang kedua, jika pelayanan berpusat pada kepentingan birokrasi atau kepentingan pribadi aparat, akibatnya antara lain. Yang A, itu akan terjadinya pergeseran peran dan fungsi dari sebagai abdi masyarakat atau public servant yang menjadi penguasa yang suka mengatur, suka minta dilayani, suka menekan kekuasaan. Hal tersebut menjadi sumber penyebab arogansi aparat dan kurangnya berorientasi pada hasil atau kualitas pelayanan publik, melainkan lebih menekankan pada struktur dan prosedur. Yang B, terjadinya pergeseran tujuan dan sasaran organisasi menjadi tujuan dan sasaran pribadi aparat. Jadi hal ini menjadi sumber penyalahgunaan wewenang yang dapat mempersubur perkembangan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan fungsi daripada desentralisasi dan juga otonomi daerah. Jadi di sini desentralisasi dan juga otonomi daerah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai motivator dan juga sebagai fasilitator. Jadi dua fungsi ini menjadi pemicu ataupun juga menjadi pendorong untuk melakukan sebuah perubahan, khususnya di dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi publik, yang di situ harus menyelenggarakan pelayanan publik yang di situ lebih adaptif, lebih responsif, dan juga lebih transparan, khususnya kepada sasaran pelayanan tersebut, yaitu pada masyarakat. Selain itu juga menjadikan aparatur sipil negara sebagai pelaksananya menjadi lebih profesional dan juga lebih beretika dalam melakukan pelayanan, karena mengingat sebagai seorang aparatur sipil yang di situ memiliki tugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelayanan publik ini sendiri didasarkan oleh dua landasan. Yang pertama adalah bertumbuh kepada good governance dan juga bertumbuh kepada reinventing government. Jadi berkaitan dengan pelayanan tersebut memang bertumbuh kepada dua hal tersebut. Jadi mungkin itu terkait dengan materi yang berkaitan dengan desentralisasi pelayanan publik di era otonomi daerah. Cukup.